Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Taib. Insyaallah ana akan menjelaskan pelajaran keempat, yaitu menyambung huruf-huruf hijaiyah. Ayo, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ana akan mencoba menjelaskan dengan singkat ya akhwat, dan insyaallah mudah difahami. Huruf hijaiyah itu ada yang dapat dan tidak dapat disambung dengan huruf lainnya, baik sebelumnya, sesudahnya, atau kedua-duanya. Di dalam buku Metode Imam Syafi'i ini tertulis kesimpulan ada 3 kaidah atau 3 kaidah penulisan. Kaidah yang pertama yaitu kaidah huruf yang bersambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Contoh, fa'ala. Mengapa fa'ala ini masuk ke kaidah yang pertama? Karena huruf ain di sini dia menyambung atau dia bisa menyambung dengan huruf sebelumnya, dan dia juga bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu sabata. Huruf ba di sini dia bisa menyambung dengan huruf sebelumnya sa, dan dia juga bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yaitu ta. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu kata jama'ah. Afwan tulisannya jelek ya. Jadi huruf mim ini dia bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yaitu jim. Kemudian dia juga bisa menyambung dengan huruf setelahnya yaitu mada? Ain. Jama'ah. Jadi di kaidah yang pertama ini yaitu bersambung dengan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Nah, kemudian masuk ke kaidah yang kedua, yaitu bersambung dengan huruf sebelumnya saja. Contoh, adalah. Huruf dal hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu karuma. Karuma. Huruf ro dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya saja. Dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, contoh yang lain, qawiyah. Huruf waw hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya saja. Dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Jadi huruf yang hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yaitu huruf dal, huruf dal, kemudian zal, kemudian ra, kemudian zai, dan waw. Waw, kemudian huruf mana? Hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya saja. Nah, kemudian kaidah yang ketiga yaitu tidak bisa bersambung sama sekali. Tidak bisa disambung dengan huruf yang lain sama sekali. Contoh, adzan. Mengapa? Karena huruf hamzah qat'i ini namanya hamzah qat'i. Dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya saja. Dan
Huruf zal di sini dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Huruf hamzah qat'i dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Begitupun juga dengan huruf zal. Nah, makanya mereka sendiri-sendiri seperti ini. Contoh yang lain. Wazana. Huruf waw hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Begitupun juga dengan huruf zain, huruf za. Dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, maka dari itu mereka ditulis sendiri-sendiri seperti ini. Wazana. Kemudian contoh yang lain yaitu rozako. Huruf ro dan zain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya saja. Nah, makanya mereka tertulis sendiri-sendiri seperti ini. Ro, zain, dan qaf. Rozaqah. Hakada. Nah, insyaallah mafhum, sahla insyaallah. Sudah difahami. Kemudian kita kembali ke kitabnya, ke kolom. Kita lihat di sini huruf hamzah qat'i a, i, u mereka tertulis sendiri-sendiri. Berbeda dengan babi, bu, tati itu dan sasi itu dan yang lainnya. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya, hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yang bisa disambung dengan huruf hamzah qat'i. Nah, misal kata baksa. Hamzah qat'i bisa menyambung dengan huruf ba, huruf sebelumnya. Dia nggak bisa menyambung dengan huruf sin. Nah, kemudian masuk ke huruf babibu, tatitu, dan sasisu. Penulisan babibu, tatitu, dan sasisu, ba, ta, sa, jika dia di awal kata seperti ini contohnya, penulisannya akan seperti ini. Dia nggak ba penuh, bukan ba seperti ini, melainkan yang dia akan separuh-separuh seperti ini. Nah, tetapi jika dia ada di akhir kata, maka penulisannya akan penuh seperti ini, seperti yang ada di buku. Nah, butusu, ini penulisannya mereka sempurna, batasa secara sewajarnya pada umumnya. Nah, kemudian huruf ja, ha, dan kho. Penulisan huruf ja, ha, kho, jika dia ada di awal kata, maka dia akan seperti ini, menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, tetapi jika dia ada di akhir kata, maka penulisannya akan sempurna seperti ini. Nah, insyaallah mafhum. Begitupun juga dengan huruf ha dan huruf kho. Nah, kemudian masuk ke huruf dal, zal, da, di, du. Nah, mereka nggak menyambung satu sama lain, mereka sendiri-sendiri. Karena apa? Karena nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, mereka ini hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya yang bisa disambung. Misal, badala, kata badala, ba, dal, dan lam, dal, dan ba. Dia bisa menyambung dengan huruf ba, dengan huruf sebelumnya, saja. Nah, begitupun juga dengan ro, zain, dan waw. Nah, kemudian huruf, insyaallah semuanya akan seperti itu ya akhwat.
Jika dia di awal kata, maka dia akan seperti ini penulisannya. Bukan ain sempurna yang seperti ini. Begitupun juga dengan ghain. Nah, kemudian huruf kaf. Nah, huruf kaf. Huruf kaf, jika dia ada di awal kata atau di awal kalimat, maka penulisan kaf akan seperti ini. Misal, dua lagi. Akan seperti ini. Kaf. Nah, tetapi jika dia ada di akhir kata atau di akhir kalimat, maka penulisan kaf akan kembali seperti ini. Contoh, kata bika. Huruf penulisan kaf akan kembali seperti ini jika dia ada di akhir kata. Nah, insyaallah mafhum. Penulisan kaf yang di awal seperti ini. Entah ada berbagai macam. Ada yang seperti ini juga. Kafnya seperti ini kecil. Dia awalnya kecil terus kemudian ditarik seperti ini. Ini khot yang banyak cara penulisan kaf. Nah, kemudian huruf lam. Huruf lam yang asli adalah seperti ini. Ada yang menggantung seperti ini. Tetapi jika dia menyambung dengan huruf setelahnya, maka ini akan menghilang. Contoh, lama. Kata lama itu akan, nah seperti ini. Ini huruf lam. Jika dia menyambung dengan huruf setelahnya, maka yang menggantung ini hilang dan dia akan melebur dan menyambung langsung dengan huruf setelahnya. Nah, contoh lalilu. Lalilu. Nah, dia akan langsung menyambung dengan huruf setelahnya. Begitupun juga dengan penulisan Allah. Dia akan langsung menyambung dengan huruf setelahnya. Amin, insyaallah mafhum. Kemudian huruf mana? Huruf mim. Nah, huruf mim. Huruf mim yang asli penulisannya akan seperti ini kan. Astagfirullah. Mim seperti ini. Jika dia di awal kata, maka penulisannya nggak sempurna seperti ini, melainkan seperti ini. Misal kata Muhammad. Alalala. Mim di awal akan seperti ini, di awal kata. Begitupun juga dengan di tengah kata atau di tengah kalimat, maka akan seperti terlihat seperti cuman bulat kecil begitu aja jika dia di tengah. Nah, kemudian penulisan huruf H. Huruf H, jika dia di awal kata akan sempurna atau pada umumnya seperti ini. Contoh, hadiyatan. Hadiyatan. H, sempurna seperti ini. Tetapi jika dia ada di tengah kata, maka penulisannya akan seperti ini. Contoh kata muhimmatun. H-nya akan seperti ini. Nah, kemudian di akhir kata akan seperti ini. Seperti ini di akhir kata. Contoh kata minhu. Hu. Minhu. Kemudian contohnya yang lain yaitu ada penulisan H yang dia sendirian di akhir kata. Penulisannya akan seperti ini, hanya bulat seperti ini. Contoh kata ini. Kariha. Seperti ini. Jadi bukan begini. Ini salah.
karena ini penulisan H seperti ini tuh ada di awal kata. Nah, dia di akhir kata akan seperti ini karena apa? Karena ro ini nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya kan, makanya dia penulisan H-nya hanya bulat seperti ini. Begitu. Nah, insyaallah mafhum. Kemudian kita akan melanjutkan ke halaman setelahnya, yaitu halaman 12. Di halaman 12 ini insyaallah mafhum ya yang di atas ini. Bata, tabi, tutu, baba, sasa, hakada. Dan selanjutnya. Nah ini. Asaba. Nah, kelihatan? Mengapa A-nya ini dia sendirian? Mengapa? Karena dia nggak bisa, karena di sebelumnya tuh nggak ada huruf. Karena dia di awal kata. Nah, dan dia nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Asaba. Nah, kemudian ini ba'aba, dia bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Ba'aba, ba'ata, ba'asa, hakada. Nah, insyaallah mafhum sampai sini bisa difahami. Kemudian huruf apa lagi yang susah ya? Nah ini durisa, kata ini mengapa dia sendiri-sendiri? Du, dal, ro, dan sin. Mengapa? Karena huruf dal dan ro seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa dia hanya bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yang bisa disambung. Nah, ro nggak bisa menyambung dengan dal. Nah, makanya mereka ditulis sendiri-sendiri seperti ini. Nah, begitupun juga dengan ini. Duriba, doroba, hakada. Ro bisa menyambung dengan huruf do. Nah, tetapi ro nggak bisa menyambung dengan huruf ba. Seperti itu. Contohnya yang lain seperti ini juga. Hasada, dal bisa menyambung dengan huruf sebelumnya yang bisa disambung dengan dal. Kemudian contoh yang lain yaitu Mada. Khalas insyaallah hanya ini. Hadara. Nah, terlihat. Nah, hadara. Ro bisa menyambung dengan huruf sebelumnya. Nah, insyaallah yang ini mafhum ya. Bisa dibaca taza, tazi, ta'a, ta'i, tagha, za'a, taghu, hakada dan seterusnya. Kemudian mustamir ke halaman 14. Nah, halaman 14. Fulu, lafi. Nah, huruf lam yang asli kan seperti ini. Sempurna. Tetapi jika dia menyambung dengan huruf setelahnya, maka yang menggantung ini hilang dan langsung melebur menyatu dengan huruf setelahnya. Lafi, hakada. Sama seperti ini. La ja'a. Nah, dia menyambung dengan huruf setelahnya. Tapi jika dia ada di akhir kata lamnya, maka penulisannya akan seperti ini, sempurna seperti ini. Qufila, ju'ila, ja'ala, hakada. Kemudian kaf. Nah, huruf kaf. Kaf jika dia di awal penulisan maka akan seperti ini bentuknya. Nah, tetapi jika dia di akhir kata atau kalimat maka akan seperti ini penulisannya. Oke, hakada. Nah, kemudian contoh lain khalas ya. Nah, kemudian hu, kata hu, huruf H. Jika dia di akhir kata, maka seperti ini tulisannya. Maha, hawa, yaha, yahi, hakada. Nah, kemudian jika dia seperti yang saya jelaskan tadi, kariha, nah, hanya dia terpisah. Mengapa? Karena huruf sebelumnya yaitu ro, yang mana ro nggak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Nah, kemudian khalas insyaallah
sampai sini aja penjelasan Ana. Nah, ini nastamir ke halaman 15 asyara. Latihan huruf bersambung. Ana akan coba baca satu persatu ya. Bataqa, fataha, akhadha, mana'a, furida, nafara, nufila, yadaka, thaqula, zaka'a, muni'a, taraka, akala, buhiya, alima, ba'ata, tadatha, waqa'a, jurima, sadhaza, salaka, su'ila, sa'ada, abasa, ukima, furisha, ma'aka, ghasaqa, nudhifa, uzima, zajara, julisa, hufiza, kutiba, naqada, kafara, hukima, kazuma, sakata, yakhada, dhahaka, sa'ala, duriba, syuri'a. Khalas. Oh iya, ada penjelasan tambahan sedikit yang pada hari Jumat kemarin yang join atau bergabung di Google Meet, Ana kan sempat menjelaskan penulisan kata masalah. Nah itu Ana ada kesalahan penulisan. Pada saat Google Meet, Ana akan menuliskan masalah seperti ini. Seperti ini kan ya. Nah ternyata itu yang betul penulisannya seperti ini, akhwat. Ini yang betul dan ini yang salah. Ini waktu itu Ana tulis di Google Meet. Afwan, ini kesalahan Ana karena Ana kurang membaca. Yang betul penulisannya masalah itu seperti ini. Nah, dan ini salah penulisannya. Nah, masalah tuh seperti itu. Kata su'ila, mengapa kata su'ila mengapa dia nggak seperti ini? Kenapa dia nggak seperti ini kata su'ila? Kenapa nggak seperti ini? Ini ada penjelasan yang lain dan ini cukup panjang penjelasannya. Nah, tetapi kata-kata masalah tuh yang kemarin Ana tulis itu di Google Meet, yang benar penulisannya seperti ini ya akhwat. Nah, kelas itu aja insyaallah penambahan penjelasan dari Ana. Syukran. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.